Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratan Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dhurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa khususana Syekh Qadir Jailani radhiyallahu anhum ajma'in a'adallahu anhum bi barakatin wa syafa'atin wa ulum bidaraini wa khususan la jami'il mu'assisin Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari wa ya habasbullah wa ya bisri sansuri wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan la jami'i mu'assim mu'adilur boyo wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan musannif hadal kitab Sayyid Muhammad ibnu Alawi al-Maliki wa khususan la jami'i ulama il-amilin. Lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda semuanya. Sesuai dengan tema kita sore hari ini, penyusuan dan pengasuhan anak. Jadi kalau dalam ilmu medis itu kita mengenal dengan mengasihi atau memberikan ASI kepada bayi, gitu nggih. Kalau di Islam juga ada konsep memberikan ASI kepada anak, itu juga ada konsepnya. Baik, sore hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama pendapat Sayyid Muhammad ibnu Alawi tentang bagaimana konsep menyusui anak di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-radha'ah wal hadonah wa ma yata'allaqu bihima. Untuk sore hari ini ada dua subbab yang akan kita bahas, ada penyusuan anak dan pengasuhan. Sore ini kita hanya membahas yang pertama dulu, ya. Yang kedua akan kita kupas bersama-sama pada pertemuan yang akan datang. Yang pertama dulu, la budda likulli hayyin min ghida'in yahfadu sihatihi wa yaqumu bi'audihi. Sudah selayaknya, sudah pasti bahwa orang yang hidup itu membutuhkan asupan-asupan nutrisi agar tubuhnya tetap sehat dan juga untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Wa yakhtaliful al-ghada bi ikhtilafi muta'atihi faqad yaslahu li hadza ma yadurru bidzaka wa bil aksi. Tetapi ingatan nggih, setiap orang pasti butuh nutrisi untuk kesehatannya, tetapi kebutuhan nutrisi ini akan berbeda-beda bagi setiap orang. Nah, contoh saja misalnya gula, bagi orang biasa mungkin membutuhkan zat gula untuk diubah menjadi energi. Tetapi bagi orang yang sakit diabetes, gula itu menjadi berbahaya. Ngaten lho. Jadi kebutuhan nutrisi setiap orang itu akan berbeda-beda. Ada kalanya faqad yaslahu li hadza ma yadurru bidzaka bil aksi. Ada kalanya satu zat itu sangat baik bagi satu orang tetapi bisa berbahaya bagi orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi tidak selalu yang baik untuk kita itu baik juga bagi orang lain. Walabanu lil atfali wa al-ghidha ukuluhu aujuluhu. Tetapi kalau kita membicarakan tentang nutrisi tadi, maka ASI itu adalah nutrisi terbaik bagi bayi, bagi hampir seluruh bayi. Bahkan mungkin semua bayi itu makanan terbaiknya adalah ASI tanpa pengecualian. Wa afdaluhu wa atibuhu al-mumtassu min sadil ummi sahihati ba'dal wiladati. Dan yang paling baik ASI itu adalah yang diminum langsung dari seorang ibu yang sehat, ibunya bayi tersebut yang sehat, diminumnya ba'dal wiladati, langsung setelah bayi itu dilahirkan. Wala budda min syurbil libai zamanan la yaqilu an arba'in wa isyrina sa'ah, yang langsung diminumkan kepada bayi setelah lahir pada masa kurang dari 24 jam dari kelahirannya. Nah, ini yang baik menurut Sayyid Muhammad. Di dalam ilmu medis itu 7 hari 1 minggu
1 minggu setelah kelahiran bayi itu ASI seorang ibu masih mengandung satu zat yang namanya kolostrum. Kolostrum itu kalau diamati warnanya lebih kuning dari ASI biasanya dan teksturnya lebih pekat atau lebih kental. Dan ini diyakini adalah salah satu zat yang paling penting dan sangat dibutuhkan oleh bayi untuk membentuk daya tahan tubuhnya di awal kehidupannya. Jadi kalau di ilmu medis itu sekarang ada yang namanya IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi bayi baru lahir itu langsung diarahkan kepada puting ibunya untuk menyusui. Entah itu sudah keluar ASI-nya atau belum, tapi dengan stimulasi mulut bayi diharapkan ASI itu segera keluar. Jadi ini cocok nggih, antara medis dengan agama itu sangat cocok, saling mendukung, bahwa yang baik menurut medis itu langsung disusui, ternyata di agama pun juga mendukung hal tersebut. 5 fihi min fawaidit tobiyati li salamati tifli, karena di sana pada ASI yang sebelum 24 jam awal dari kelahiran itu mengandung satu zat yang penting bagi keselamatan bayi menurut Sayyid Muhammad seperti itu. Kalau dalam bahasa medis kolostrum tadi itu zat yang paling penting yang akan membentuk antibodi pada seorang bayi. Wala yang bagi ar-rodok minal ummil musobatil bil marodil warosi. Nah, tadi dikatakan bahwa yang baik adalah menyusui bayinya sendiri setelah dilahirkan. Hal itu bisa dilakukan kalau memang tidak ada penghalang, tidak ada sesuatu yang menyebabkan ibu tersebut tidak bisa atau tidak boleh menyusui. Di sini dikatakan kalau ibunya itu punya penyakit, maka lebih baik si ibu tidak menyusui anaknya. Punya penyakit yang nantinya air susunya itu bisa berpengaruh kepada bayinya, maka lebih baik si ibu ini tidak menyusui anaknya. Jangan sampai nanti penyakit ini justru akan berpindah dari ibunya ke anaknya, tidak menjadikan si bayi ini sehat tapi malah sakit. Jadi teori yang tadi bahwa yang baik adalah anak ini disusui langsung oleh ibunya sendiri langsung setelah melahirkan, itu kalau memang tidak ada hal-hal yang menghalangi seorang ibu untuk bisa menyusui anaknya. Wala waqta mahdudu lirodho'ah illa annahu yakunu indal hajati ilaihi wa hainama tash'urul murdi' biju'in wa radi'iha qabla mudhi'i haulaini min wiladatiha. Sedangkan untuk menyusui itu tidak ada batasan waktu tertentu. Maksudnya setiap apa itu tidak, nggih. Pokoknya selama bayi ini membutuhkan, selama dia haus atau dia lapar, maka sebaiknya ASI ini diberikan. Standby, kalau ibu itu standby 24 jam untuk memberikan ASI. Pagi, siang, sore, malam, tengah malam pun kalau bayi nangis, si ibu pasti standby 24 jam untuk memberikan ASI. Kemudian sedangkan batas lamanya itu adalah sampai 2 tahun dari kelahirannya. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimmar radha'ah, bahwa menyusui itu lamanya adalah sempurna sampai 2 tahun. Itu liman arada ayyutimmar radha'ah, itu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi dari ayat ini menerangkan bahwa menyusui itu bukan satu hal yang wajib. Menyusui anak sampai usia 2 tahun itu adalah sebuah pilihan. Tidak wajib seorang ibu itu menyusui anak sampai usia 2 tahun. Karena kalau kita menghukumi
mengarahkan hukum ini menjadi wajib, maka nanti akan jadi masalah. Kasihan ibu-ibu yang kesundulan istilahnya nggih, kalau orang Jawa niku anaknya tasik cilik, anaknya masih kecil sudah hamil lagi. Akhirnya tidak bisa menyusui anak pertamanya atau anak yang sebelumnya. Nah, belum 2 tahun, masih 1 tahun sudah hamil lagi, akhirnya yang pertama tidak disusui. Nah, ini kan jadi dosa nanti. Belum 2 tahun kok sudah tidak disusui, padahal di Quran wajib. Misalnya kalau kita arahkan kepada wajib, maka nanti kasihan, ini si ibu akan menjadi dosa. Jadi perintah menyusui di Al-Quran ini tidak wajib. Niki adalah anjuran dan juga pilihan. Nah, dianjurkan menyusuinya sampai 2 tahun jika memang ingin menyempurnakan. Nah, kalau ingin menyempurnakan, kalau ingin mengamalkan anjuran dalam Al-Quran, maka ya jangan hamil dulu. Sempurnakan 2 tahun, jadi kehamilan itu bisa diprogram. Setelah 2 tahun selesai menyusui, disapih, baru hamil lagi. Nah, ini kan bisa diatur yang seperti itu. Tapi kalaupun tidak, juga tidak apa-apa. Wala syai'a ahsanu min an turdi'a al-mar'ah waladaha. Yang baik, ngeten nggih, perempuan itu menyusui anaknya sendiri, anaknya sendiri disusui sendiri. Walaupun dulu ada cerita bahwa Rasulullah itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah dan lain sebagainya, tetapi yang baik bahwa seorang anak itu disusui oleh ibunya sendiri. Falada takabdaha wa tatawalla dzalika bi nafsiha fa hiya asfaqu alaihi min ayatim ra'atin ukhra. Ya, karena apa? Karena biasanya nggih kebanyakan seorang ibu itu, ibunya sendiri itu akan lebih welas, akan lebih banyak kasih sayang kepada anaknya daripada wanita lain. Tapi enggak mboten menutup kemungkinan kalau perempuan lain itu juga sayangnya sama dengan ibunya terhadap anak tersebut. Seperti Kanjeng Nabi niku kan nggih Halimatus Sa'diyah nggih sayange sami kali ibu ngoten nggih. Jadi umumnya seorang ibu kandung itu pasti lebih sayang kepada anaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada wanita lain yang juga sayang sekali dan bisa merawat anak itu sebaik seorang ibu merawat anaknya sendiri tersebut. Wabil atfi wal hanani alladzi tadumu bihi alwalad ila sadriha yazidu namuhu wanti'ashihi. Nah, gambarannya nggih, kalau ibu itu nanti menyusui anaknya sendiri, maka dia akan mempunyai hubungan yang lebih dekat, hubungan kejiwaan yang lebih dekat dengan anaknya. Kalau istilahnya itu si anak bisa mendengar detak jantung ibunya, sehingga secara rohani, secara kejiwaan ibu dan anak ini sambung, ngeten loh. Sehingga kalau nanti anak ini disusui oleh ibunya sendiri, hubungannya makin baik, hubungannya makin dekat, anak dan ibu ini bisa saling memahami, anaknya akan tumbuh jadi bayi yang sehat jasmani dan rohani, niku harapannya. Fa in aradolaha almani usyar'iyyu awit tibiyu ardo'at ibnaha bil massosoti aw min bahimatin salimatin. Nah, kalau tadi dikatakan yang baik itu disusui sendiri, ya dah. Lah, kalau kemudian ternyata tidak bisa menyusui sendiri dengan adanya beberapa sebab, sebabnya apa? Nggih macam-macam. Baik sebab syar'i maupun sebab secara medis. Misalnya dia kerja atau misalnya melicet, ngeten nggih, ada lecet dan sebagainya, sehingga kesakitan kalau dipakai untuk menyusui atau alasan-alasan yang lain, maka si ibu bisa menyusuinya dengan menggunakan botol. Botol niki pilihannya bisa pakai susu formula atau bisa juga ASI niki diperah. Sekarang kan itu sudah banyak nggih, asip air susu ibu perah. Nah, niku kemudian disimpan di lemari es. Nah, itu sekarang sudah lagi tren. Bisa kemudian dimasukkan botol, diminumkan. Aumin bahimatin salimatin, atau bisa juga
dicarikan air susu dari hewan yang sehat. Ngeten. Kalau sekarang saya nggak tahu nggih, mungkin kalau di daerah desa-desa mungkin tasik wonten nggih, bayi niku disusui langsung dengan susu sapi atau susu kambing ngeten. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang mungkin di kota-kota menganggap niku mungkin kurang higienis nggih, langsung dari hewannya ngoten. Tapi kula dulu itu masih kecil, saudaranya kan banyak kecil-kecil ya, dulure kathah kecil-kecil, akhirnya bapak saya itu nggak bisa beli susu. Akhirnya kula niku cilik-cilik diperesne susu kambing ngoten. Ya diminum langsung. Dan buktinya kalau dikatakan nggak higienis, buktinya sampai sekarang saya juga masih sehat. Saudara-saudara saya juga tumbuh sehat semua, ya alhamdulillah ngoten. Jadi intinya kalau memang tidak bisa menyusui sendiri, usahakan si bayi ini tetap mendapatkan asupan gizi yang seimbang. Ngoten lho. Bisa dengan diberikan susu formula, dicarikan donor ASI, atau bisa juga dicarikan susu dari hewan yang sehat, baik itu susu sapi maupun susu kambing. Wahai sukana as-saum mud'aifan lil murdi' faqad ubihu laha al-fitra. Kalau seorang yang menyusui itu tidak kuat untuk puasa, maka dia boleh tidak berpuasa saat itu. Namun jangan lupa dia punya tanggungan untuk menggantinya di lain hari. Wala tasiru ar-radha'ah syar'iyatan wa yahrumu biha ma yahrumu bin nasab. Tadi dikatakan kalau yang baik itu adalah bayi disusui oleh ibunya sendiri. Kalau tidak bisa menyusui dengan adanya beberapa hal, maka bisa disusui dengan susu formula atau dicarikan hewan atau dicarikan donor ASI. Artinya si anak ini disusui oleh orang lain, disusui oleh ibu lain. Tetapi yang perlu diperhatikan, jika sang anak ini disusui oleh orang lain atau dicarikan donor ASI, maka kita harus tahu, kita harus ngerti, harus paham bahwa dalam Islam itu ada yang namanya hukum rodok, hukum 1/1, di mana rodok ini akan menyebabkan hukum seperti dengan nasab, sehingga apa yang haram di nasab juga haram di rodok. Contoh, ada seorang anak yang ibunya meninggal misalnya ya, atau ibunya sakit sehingga dia tidak bisa menyusui anaknya. Si anak ini disusui oleh ibu B atau dicarikan donor ASI dari ibu B. Nah, nanti si anak ini akan jadi seperti anaknya ibu B. Dia dengan anak-anaknya ibu B juga tidak batal jika menyentuh. Dia juga tidak boleh menikah dengan anak-anaknya ibu B. Nah, artinya kalau misalnya seorang ibu itu mendonorkan ASI karena saking banyaknya, ngeten nggih, atau seorang ibu itu mencari donor ASI untuk anaknya, maka catatlah dengan benar data kita, nama, alamat mungkin, atau nomor yang bisa dihubungi kalau zaman sekarang, sehingga bisa menjalin silaturahim, sehingga jelas ini ASI milik siapa, agar tidak terjadi nanti kesalahan di masa yang akan datang menikahi saudara satu rodok. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, bisa jadi saudara rodok, bisa jadi saudara 1/1, ini dengan adanya syarat. Nah, syaratnya apa? Nomor 1, illa idza kanat qablal haulaini. Yang pertama, syarat pertama, kalau dia itu disusui sebelum usia 2 tahun, maka bisa jadi rodok. Kalau sudah usia 2 tahun atau 3 tahun baru disusui seorang perempuan, ya enggak jadi rodok. Itu tidak menyebabkan kemahroman. Nah, jadi bisa menyebabkan kemahroman itu kalau disusuinya
sebelum usia 2 tahun. Syarat yang kedua, waya khamsu radha'atin mutafarriqatin. Disusui sebanyak 5 kali hisapan yang terpisah-pisah. Fa innama radha'atu minal maja'ati wala radha'a illa ma angshazal adma wa ambatal lahma. Karena sesungguhnya susuan itu tujuannya adalah untuk menumbuhkan tulang dan menguatkan badan. Wa ba'dul fuqaha lam yatasyarratu khamsa radha'atin wa qala innama mujarradur radha'ah walau qatratan yuharrimu. Nah, bahkan sebagian ulama itu berpendapat bahwa rodok niku bisa jadi rodok niku tidak harus 5 kali hisapan. 1 kali hisapan saja sudah bisa menjadikan kemahroman. Ngaten lho nggih, jadi harus berhati-hati sekali. Jangan sampai nanti niki ternyata saudara rodo, ini sudah kadung menikah, sudah kadung seneng, ternyata saudara rodo niku nggih. Jadi harus berhati-hati, harus diperhatikan benar-benar dari siapa ASI yang diberikan kepada anak kita. Pun wala tajibu an-nafaqatu lil murdi al-mutlaqah walakinnaha tastahiqu ujratar rodho. Seorang perempuan yang dicerai sedang menyusui kemudian dia dicerai, maka perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah, tetapi dia berhak untuk diberikan upah karena sudah mau menyusui anaknya. Kembali lagi ke keterangan yang awal tadi bahwa menyusui itu tidak wajib. Menyusui itu adalah pilihan dan hak ibu untuk memilih. Wa yambaghi ayyuzadalaha fil ajri wa an ta'fu'a amma naqasa minhu. Dan sebaiknya memberi upahnya itu dilebihkan. Tetapi si perempuan juga harus maklum kalau upahnya itu kurang. Nah, jadi seimbang ngoten lho. Dari pihak laki-laki memberikan upahnya itu yang baik adalah dilebihkan. Tetapi kalau si pihak laki-laki tidak bisa memberikan upah yang banyak, dari pihak perempuan juga harusnya memahami, memaafkan. Oh, memang suamiku kemampuannya segini, mantan suamiku kemampuannya segini. Ya wis, enggak popo, aku diwehi sakmene nggih mboten napa-napa, ngoten. Latu jebaru ala rodok lohron, karena tidak boleh memaksa seorang ibu untuk menyusui. Walakinnahu min hukukiha walaha tarkahu idza sya'at illa idza lam tujad murdi'un ghairaha wa khifa 'ala tifli minad diya. Kemudian tadi dikatakan bahwa tidak boleh menyusui itu adalah haknya perempuan tersebut. Jadi tidak boleh memaksa dia untuk mau menyusui anaknya, sehingga si perempuan itu boleh saja meninggalkan anaknya dan tidak mau menyusui itu boleh saja, kecuali jika tidak ditemukan sama sekali orang yang bisa menyusui anak tersebut, maka si ibu ini jadi wajib untuk menyusui anaknya. Misal mau beli susu tidak punya uang, mau beli kambing juga tidak punya, cari ibu susuan tidak ada. Nah, daripada anaknya terlantar, anaknya ini kelaparan, maka ibunya ini jadi wajib untuk memberikan susu kepada anaknya. Faltazamuha tarbiyatuhu wa irdu'uhu walaha ujratul misri. Maka kalau situasinya seperti itu, si ibu wajib untuk menyusui anaknya dan dia berhak untuk mendapatkan ujroh misil atau upah yang umum di daerah tersebut. Ujroh misil itu upah yang umum di daerah tersebut. Jadi tidak akan sama antara daerah A dengan daerah B, disesuaikan dengan yang umum terjadi di daerah tersebut. Sampun. Kesimpulannya, kesimpulannya tentang penyusuan ngaji kita sore hari ini bahwa ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi. Sebisa mungkin seorang ibu ini menyusui anaknya sendiri secara langsung. Jika memang tidak ada hal-hal yang menghalangi atau menyebabkan si ibu tidak bisa untuk menyusui anaknya. Kalau ternyata ada sesuatu hal yang
yang menghalangi ibu sampai tidak bisa menyusui anaknya, terus anaknya ini disusui oleh orang lain, perlu diperhatikan tentang hukum-hukum rodok yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Jika memang terpaksa memberikan susu formula, ya diberikan. Asalkan si anak ini tidak terlantar dan tidak kekurangan nutrisi untuk pertumbuhannya. Sekali lagi bahwa menyusui anak ini bukan kewajiban seorang ibu. Ya. Boleh saja seorang ibu ini tidak mau menyusui anaknya, tetapi seorang anak punya hak untuk disusui dan dirawat oleh ibunya sendiri. Jadi sebagai orang tua, apalagi ibu, sudah selayaknya dan semestinya kita memenuhi hak anak ini. Jadi jangan egois, ya. Jangan egois, jangan karena malas kemudian tidak mau menyusui anaknya. Kan aku gak wajib menyusui anakku. Nah, memang bukan kewajiban kita, tapi kita punya kewajiban untuk memenuhi haknya anak, yaitu disusui dan dirawat oleh ibunya sendiri. Nah, cukup sekian ngaji kita sore hari ini. Masalah pengasuhan anak akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.